bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Eva Oktaviani dari kelas 642B11 Kampus BSI Jatiwaringin dengan Prodi Manajemen. Baik, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian tentang pajak. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Sebelum kita lanjut dengan materi yang ingin kita bahas, saya ingin mengingatkan kembali apa sih pengertian pajak itu? Nah, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang. Maksud dari tidak menerima imbalan jasa langsung tersebut adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Baik, kita mulai saja dengan materi selanjutnya, yaitu tarif pajak dan sistem pajak. Baik, menurut Adam Smith, ada 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama adalah equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua, certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan tidak dapat ditawar-tawar. Yang ketiga, convention, yaitu ada dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang baik dan tepat. Dan yang terakhir adalah efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Jangan sampai biayanya lebih tinggi. Nah, sistem pemungutan pajak yang bisa digunakan terdapat 3 macam sistem, yaitu self-assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban, dan hak perpajakannya dikenal dengan 5M, yaitu mendaftarkan, menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan. Yang kedua itu ada official assessment system, adalah suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Yang ketiga ada withholding tax system, adalah sistem pemungutan pajak yang penentuan jumlah besar pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Selanjutnya, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata atau real, adalah pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang sesungguhnya. Dengan stelsel real ini, tidak dimungkinkan pemungutan pajak di awal atau selama masa tahun pajak. Pemungutan baru bisa dilakukan setelah masa atau tahun pajak berakhir. Kelebihan dari stelsel real ini adalah wajib pajak maupun fiskus tidak akan dirugikan apabila terjadi perubahan keadaan objek pajak karena perubahan tersebut ikut dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pajak. Kekurangan dari stelsel real ini adalah terlambatnya uang pajak masuk ke kas negara. Dan yang kedua itu ada stelsel anggapan atau fictive stelsel, adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum atau fiktif tertentu yang diperkirakan di awal tahun. Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah uang hasil pajak dapat segera masuk ke dalam kas negara. Nah, selain ada kelebihan, stelsel ini mempunyai kekurangan, yaitu adalah merugikan wajib pajak jika selama masa atau tahun pajak berjalan terjadi penurunan objek pajak dibandingkan anggapan yang ditetapkan, dan merugikan negara jika sebaliknya. Yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu perpaduan 2 stelsel yang telah diuraikan sekaligus.
berupaya untuk menghilangkan kekurangan kedua stelsel tersebut. Kelebihan stelsel ini adalah awal masa atau tahun pajak uang hasil pajak sudah dapat dimasukkan ke kas negara, sehingga dapat segera digunakan, dan apabila terjadi perubahan dapat diperbaiki di akhiri masa atau tahun pajak. Selanjutnya, ada cara pemungutan pajak atau sistem penetapan tarif pajak terdiri atas empat cara, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding. Adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak progresif atau menaik adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif pajak konstan atau tetap, yaitu tarif pajak yang tetap untuk besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.